Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Nurul Husna dari kelas 811. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resensi buku yang telah saya baca. Buku kali ini berjudul 5 Sekawan, Melacak Jejak Rahasia yang ditulis oleh Enid Bilton. Buku fiksi ini berjenis petualangan dan misteri. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia, Pustaka Utama, dan merupakan cetakan pertama yang rilis pada September tahun 1962. Buku ini memiliki ketebalan halaman sebanyak 208 buah halaman. Di suatu hari, pada hari Minggu, Georgie menemukan anjingnya, Timmy, yang sedang terluka parah di bagian telinganya. Dan Timmy diberi kerah pelindung dari dokter agar menghindari garukan dari Timmy. Dan semua orang yang melihatnya pun tertawa pada Timmy, menganggap bahwa itu adalah hal yang lucu bagi anjing tersebut. Lalu Georgie merasa kesal dan tidak terima jika anjingnya ditertawakan seperti itu. Dan akhirnya pada malam hari, Georgie bersama anjingnya itu kabur melalui pintu belakang. Dan sebelum meninggalkan rumah, Georgie menitipkan surat kepada ibunya, yang ia letak di meja untuk memberitahukan pada 3 saudaranya, yaitu Annie, Julian, dan Dick, yang akan datang besok. Jika mereka ingin mencariku, aku ada di dekat sungai. Tolong suruh saja mereka tunggu di situ pada jam 12 siang. Dan Georgie pun menuju ke dekat sungai untuk berkemah untuk menunggu luka anjingnya sembuh dan menghindari interaksi dengan orang-orang yang menertawakan anjingnya. Lalu, keesokan harinya, Annie, Julian, dan Dick pun tiba di tepi sungai tempat Georgie dan anjingnya berkemah. Ternyata Georgie dan anjingnya berkemah di dekat rumah tua kosong. Lalu, saat sedang bersantai, mereka mendengar ada suara aneh seperti barang berjatuhan. Timmy spontan bersuara keras. Annie dengan panik berkata, "Apakah itu orang iseng?" Georgie menjawab, "Tidak tahu. Kalau iya, dia mau apa? Apakah dia ingin mencari masalah?" Mereka mencurigai rumah tua kosong itu yang ada di dekat mereka. Lalu mereka bersama-sama menyelidiki rumah tua tersebut. Mereka menemukan bahwa rumah itu tidak kosong seperti yang mereka kira. Mereka mendengar percakapan mencurigakan dari beberapa orang yang tampaknya sedang mencari sesuatu di dalam rumah tersebut. 5 sekawan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut rumah itu, dan mereka menemukan bahwa orang-orang tersebut sedang mencari dokumen berharga yang tersembunyi di balik batu di dalam rumah tua tersebut. Lalu saat mereka menghampiri 2 orang tersebut, mereka kabur dengan membawa dokumen-dokumen berharga. Dan 5 sekawan pun tidak sempat mengejarnya. 2 orang misterius itu memakai pakaian serba hitam dan wajahnya ditutupi kain. 5 sekawan merasa kesal karena tidak dapat menghampiri 2 orang misterius tersebut. Julian berkata, "Bagaimana ini? 2 orang tersebut telah berhasil kabur membawa dokumen-dokumen penting itu." Ternyata, Julian menemukan sebuah kaca pembesar milik 2 orang misterius tersebut yang tidak sengaja terjatuh dari genggaman salah seorang misterius itu ketika mereka berlari ingin kabur dari rumah tua dan kosong itu. Lalu 5 sekawan pergi untuk melaporkan kejadian tersebut dan membawa barang temuan yang mereka temukan di rumah tua kosong tersebut kepada polisi. Dan polisi pun berhasil melacak dan mengungkap rencana jahat para pencuri yang ingin mencuri dokumen berharga itu, yang kemudian menangkap para pelaku. Akhirnya dokumen berharga tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang. Ternyata kedua pelaku misterius tersebut bernama Sejo dan Mote, dan 2 orang tersebut merupakan tetangga Georgie. 2 orang itu sangat kesal dengan 5 sekawan karena mereka berhasil menemukan jejak 2 orang misterius itu. Dan 5 sekawan pun akhirnya kembali ke rumah dengan perasaan puas atas petualangan mereka yang berhasil. Dan juga anjingnya Timmy sudah hampir pulih. 5 sekawan sangat bangga dan puas dengan kerjasama dan keberanian mereka. Tema dari novel ini mengangkat tema petualangan, penyelidikan, dan persahabatan. 5 sekawan, Julian, Dick, Annie, Georgie, dan Timmy si anjing selalu menunjukkan keberanian, kecerdikan, dan kekompakan saat mereka menghadapi tantangan. Dan juga penyelidikan atau misteri, di mana mereka mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di reruntuhan rumah tua yang tampak kosong itu. Gaya bahasa dalam novel ini sangat sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk pembaca muda. Dialog antar karakter terasa alami. Nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dari novel ini yaitu novel ini tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, kesetiakawanan, dan rasa tanggung jawab. Mereka saling menjaga satu sama lain, berani, jujur dalam berpetualang mencari misteri. Mereka juga saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
Menurut saya, kelebihan dalam novel 5 Sekawan ini bisa mengajarkan nilai-nilai positif kepada pembaca dan juga bisa menginspirasi para pembaca. Buku ini tidak hanya tentang petualangan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai positif seperti kerjasama, keberanian, kepercayaan antar teman, dan pentingnya membantu orang lain. 5 Sekawan selalu bekerja sama untuk memecahkan masalah, yang memberikan pesan moral yang baik untuk semua usia yang membacanya. Menurut saya, kekurangan dalam novel 5 Sekawan ini cerita yang terlalu sederhana. Bagi sebagian pembaca, terutama yang lebih dewasa, alur cerita bisa terasa terlalu sederhana dan mudah ditebak. Karena penulis sering menggunakan formula yang sama di buku 5 Sekawan lainnya. Saran saya terhadap novel ini, penyelesaian misteri yang tidak terlalu cepat. Terkadang kasus dalam novel ini terasa terlalu cepat selesai. Akan lebih menarik jika ada lebih banyak petunjuk dan tantangan sebelum misteri terungkap. Rekomendasi saya terhadap novel ini sangat cocok bagi pembaca yang menyukai cerita petualangan, misteri, dan teka-teki yang seru. Dengan alur yang cepat dan penuh kejutan, buku ini akan menarik bagi anak-anak, remaja, maupun orang dewasa yang ingin bernostalgia dengan kisah klasik detektif muda. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.